Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Repando, NPM C1C019163. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukunya Dwi Martani, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya akan membahas bab pertama, yaitu kombinasi bisnis. Sebelum kita masuk materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu pertumbuhan organik dan apa itu pertumbuhannya anorganik. Nah, di sini untuk pertumbuhan organik, pertumbuhannya itu secara natural. Terus untuk pertumbuhan secara natural ini, peningkatannya itu skala usaha. Dan yang kedua itu pendiriannya usahanya baru. Terus dicapai dengan yang pertama itu peningkatan melalui pangsa pasar. Yang kedua, ekspansi dari usaha awal dengan produk baru atau pabrik baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan anorganik. Untuk pertumbuhan anorganik ini, pertumbuhan usahanya ini, akibatnya ini, yang pertama itu berasal dari akuisisi. Yang kedua, pendirian usaha gabungan baru. Terus pertumbuhan organik ini dicapai dengan membeli perusahaan lain yang telah menghasilkan produk, sehingga dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil secara instan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Untuk pertumbuhan organik ini, pertumbuhannya itu secara lama dibandingkan pertumbuhan organik yang secara cepat. Selanjutnya, untuk beberapa maksudnya untuk perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan berbagai tujuan dan motivasi. Motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang, yang pastinya. Selanjutnya, semakin besar perusahaan, investor akan memperoleh pengembalian investasi atau return yang semakin besar dari investasinya. Di sini ada beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis. Antara lain, yang pertama, menjadikan entitas ini menjadi lebih besar. Yang kedua, menghindari pengambilan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, yaitu kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kebanggaan entitas. Itulah untuk pertumbuhan organik maupun anorganik melalui kombinasi bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Selanjutnya yaitu jenis kombinasi bisnis. Untuk jenis kombinasi bisnis di sini terdiri dari 3. Yang pertama, strategi bisnis, terus bentuk entitas, yang selanjutnya itu metode akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis kombinasi bisnis, yaitu dari strategi bisnis. Untuk pengembangan usaha, di sini terdiri dari 3, yaitu ada yang namanya integrasi vertikal. Apa itu integrasi vertikal? Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya seperti apa? Contohnya produsen mie instan, mengakuisisi perusahaan atau produsennya perusahaan gandum seperti itu. Jadi mereka masih satu entitas. Selanjutnya integritas horizontal. Apa itu integritas horizontal? Integritas horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Contoh, produsen mie mengakuisisi perusahaan atau produsen kecap atau saus seperti itu. Itulah contoh dari integritas horizontal. Untuk selanjutnya, apa itu konglomerasi? Konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas
yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti produsen mie mengakuisisi perusahaan tembaga seperti itu. Jadi tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki hubungan dengan entitas lain seperti itu. Itu merupakan contoh dari konglomerasi. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian di sini ada 3, ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Untuk merger sendiri, merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas yang diakuisisi, dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya ini diambil alih pihak pengakuisisi. Itulah pengertian dari merger. Selanjutnya, apa itu konsolidasi? Konsolidasi di sini adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu ada namanya akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Itulah pengertian dari merger, konsolidasi, dan akuisisi. Selanjutnya yaitu metode akuntansi. Di sini metode akuntansi ada 2, yaitu metode polling of interest atau penyatuan kepentingan, dan yang kedua itu metode purchase atau pembelian atau akuisisi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan 2 metode tersebut. Yang pertama yaitu metode polling of interest atau penyatuan kepentingan. Pengertian di sini, dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya, sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Selanjutnya itu metode purchase. Apa itu metode purchase? Metode purchase ini adalah merupakan dasar pencatatan dalam metode akuisisi. Jadi di sini adalah nilai wajar tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengendalian. Di sini, menurut PSAK 65, investor mengendalikan investi ketika yang pertama apa? Yaitu yang pertama itu investor memiliki kekuasaan atau power atas investi. Yang kedua, investor di sini harus terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau disebut yaitu variable return dari keterlibatannya dengan investi. Selanjutnya, yaitu investor di sini harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan atas investinya. Seperti itu. Selanjutnya, goodwill. Goodwill ini apa sih? Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai asetnya itu bentuknya itu tak berwujud. Jadi goodwill ini muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Jadi goodwill ini kita garis bawahi ya. Goodwill ini muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Itulah muncul terjadinya goodwill. Goodwill ini akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Terusnya, goodwill di sini akan terjadi jika harga perolehan dari entitas di sini lebih tinggi dibandingkan nilai wajar yang diakuisisi. Saya garis bawahi lagi,
goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai wajar yang diakuisisi. Oke, selanjutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 1, kombinasi bisnis dari bukunya Dwi Marfani, atau si lanjutan keuangan pertama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.